Halo Zainers, kalian tahu nggak sih bisnis percetakan dan kemasan adalah salah satu bisnis yang berkembang setelah pandemi? Karena hampir setiap kegiatan bahkan aktivitas pemasaran masih bergantung pada produk hasil percetakan. Oh iya, produk percetakan ini luas banget ya Zainers. Mulai dari kalender, kartu nama, poster, brosur, stiker label, dan bahkan kemasan cetak seperti standing pouch atau paper box saat ini sudah menambah warna industri percetakan. Tapi hasil produk percetakan ini tidak hanya membutuhkan satu mesin loh Zainers. Selain mesin cetaknya, ternyata ada mesin pendukung untuk menghasilkan produk tersebut. Apa aja sih mesin pendukung percetakan itu? Yuk kita bahas lebih lanjut bareng aku Ima di segmen InBiz, Inspirasi Bisnis Zaintech. Zainers, kalian pasti punya produk-produk percetakan, misalnya kalender dinding atau kalender meja di kantor ataupun di rumah. Kalian juga pasti pernah terima brosur produk, kartu nama, bahkan pastinya kalian pernah beli makanan dengan kemasan box seperti mie pedas, dimsum, dan lain-lain. Nah, semua produk tadi tidak hanya dicetak langsung jadi loh Zainers, tetapi membutuhkan mesin pendukung untuk finishingnya sehingga sesuai dengan kebutuhan. 5 mesin pendukung mesin percetakan yang wajib kalian tahu sebelum memulai bisnis ini. 1. Cutting sticker. Mesin ini berfungsi untuk memotong stiker atau kontur yang diinginkan. Mesin ini jenisnya bervariasi, mulai dari jenis plotter yang biasanya digunakan untuk stiker roll seperti vinil, oracle, reflektif 3M, dan sebagainya. Biasanya lebarnya dari 60 cm hingga 120 cm. Kemudian ada jenis flatbed yang biasanya digunakan pada bahan stiker sheet atau lembaran. Biasa digunakan untuk cutting paper kemasan dan craft. Biasanya berukuran 35 x 50 cm atau 60 x 45 cm. Bahkan saat ini ada jenis auto feeder. Mesin cutting ini dikhususkan untuk bahan stiker sheet berukuran A3+ yang memang diperuntukkan untuk cutting label skala produksi. Harga mesin cutting ini di pasaran berbeda-beda ya Zainers. Untuk cutting stiker plotter mulai dari 5 jutaan, untuk cutting flatbed mulai dari 30 jutaan, dan untuk cutting stiker auto feeder mulai dari 20 jutaan. Jadi kalau kalian mau cari mesin cutting stiker, sesuaikan dulu ya untuk kebutuhannya kemana Zainers. 2. Laminasi. Mesin ini berfungsi untuk memberikan lapisan plastik tipis berwarna bening untuk melindungi cetakan agar terhindar dari air dan sinar matahari. Mesin ini digolongkan menjadi dua jenis, laminasi dingin yang dalam prosesnya tidak menggunakan pemanas. Biasanya digunakan pada media seperti banner, X-banner, ataupun stiker. Sedangkan untuk laminasi panas yang dalam prosesnya menggunakan pemanas, bisa dari oil atau dari heater. Biasanya digunakan untuk media seperti brosur, poster, kartu nama, ataupun company profile. Harga mesin laminasi dingin umumnya lebih murah dibandingkan mesin laminasi panas ya Zainers. Kalau laminasi dingin mulai dari 2 jutaan, sedangkan laminasi panas tipe terendahnya mulai dari 10 jutaan aja. Jadi Zainers, beda kebutuhan, beda mesin laminasi ya. 3. Pemotong kertas. Mesin ini berfungsi untuk memotong satu atau banyak kertas secara rapi dan rata. Mesin pemotong kertas ini ada dua jenis. Pertama, mesin pemotong kertas manual yang menggunakan tuas untuk menggerakkan pisau potong. Dengan ukuran mesin mulai dari A4 sampai dengan A3. Dan kemampuan potongnya tergantung tipe, ada yang setengah rim 250 lembar dan maksimal 1 rim 500 lembar. Kedua, mesin pemotong kertas otomatis. Mesin potong polar biasanya berukuran A3+. Kemampuan potong mesin ini lebih tinggi dibandingkan yang manual. Biasanya mampu potong hingga 8 cm dan memiliki program potong khusus yang memudahkan produksi, tidak perlu setting ulang. Harga mesin pemotong kertas manual jauh lebih murah, mulai dari ratusan ribu aja. Sedangkan mesin pemotong kertas otomatis mulai dari 40 jutaan.
Jadi Zainers, kalau kalian bisnisnya fotokopi bisa pakai mesin pemotong kertas manual. Namun kalau bisnisnya percetakan bisa memakai mesin pemotong kertas otomatis untuk mempercepat proses. 4. Jilid. Mesin ini berfungsi untuk menjilid beberapa kertas menjadi sebuah buku. Mesin jilid ini memiliki 4 jenis ya Zainers. Pertama, jilid buku soft cover, biasanya menggunakan lem panas. Contoh produknya adalah novel, kamus, dan lain-lain. Kedua, jilid buku staples, biasanya digunakan untuk halaman buku yang lembarannya tipis, seperti makalah. Ketiga, buku jilid spiral, biasanya menggunakan kawat untuk pelubang dan penjilidnya sudah jadi satu. Contoh produknya adalah kalender, notebook, dan sebagainya. Keempat, jilid buku hardcover biasanya digunakan untuk dokumen dengan ukuran jenis bahan yang dilengkapi dengan cover atau sampul keras. Contoh produknya seperti album foto atau skripsi. Harga mesin jilid ini juga bervariasi ya Zainers. Kalau diurutkan berdasarkan yang paling ekonomis, yang pertama ada jilid buku staples, jilid buku spiral, hardcover maker, dan yang terakhir ada jilid buku lem panas atau soft cover. Jadi Zainers, kalau jilid buku ini cocok banget buat kalian yang udah fokus di fotokopi. Kalau baru memulai, kalian bisa menyediakan jilid buku spiral dan staples. Kalau sudah fokus di percetakan dan fotokopi center, kalian juga bisa merambah ke jilid buku lem panas dan hardcover. 5. Creasing. Mesin ini digunakan untuk menekan bahan kertas sehingga bahan benar-benar masuk ke bagian dalam, atau simpelnya membuat jalur lipat. Mesin creasing ini digolongkan menjadi 3, yaitu creasing manual, creasing otomatis, dan creasing korporasi. Biasanya digunakan untuk melipat brosur, kemasan makanan, ataupun undangan. Harga mesin creasing ini mulai dari 2 jutaan aja Zainers, tapi tergantung tipenya ya. Oke Zainers, kita ringkas ya 5 mesin pendukung untuk bisnis percetakan yang bisa kalian pilih. 1. Cutting sticker. Mesin ini bisa jadi pilihan kalau kalian fokus pada bisnis print shop atau bisnis custom sticker. 2. Laminasi. Mesin ini bisa jadi pilihan kalian kalau kalian fokus pada bisnis print shop untuk memberikan finishing di banner, poster, brosur, kartu nama, dan sebagainya. 3. Pemotong kertas. Mesin ini bisa jadi pilihan kalian kalau kalian fokus pada bisnis fotokopi dan percetakan offset untuk memotong buku, brosur, poster, dan sebagainya. 4. Jilid. Mesin ini bisa jadi pilihan kalian kalau kalian fokus pada bisnis fotokopi, penjilitan, dan percetakan buku. 5. Creasing. Mesin ini cocok untuk kalian yang fokus pada bisnis print shop dan kemasan ya, karena bisa bikin jalur lipat atau tekuk. Kalau masih awal bisa menambah sesuai kebutuhan ya Zainers. Tapi kalau mau ngembangin bisnis, 5 mesin tersebut bisa dimasukkan list loh. Gimana? Makin paham kan Zainers tentang mesin pendukung percetakan ini? Kalau kalian ada pertanyaan seputar mesin percetakan, kita bisa diskusi di komen ya, atau bisa chat nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa subscribe dan share konten ini ya. Sampai jumpa di segmen InBiz selanjutnya, Inspirasi Bisnis Zaintech. Bye! Zaintech, solusi bisnis percetakan.